Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hoirinisa Amalia dari kelas 11 RPL 2. Saya di sini akan menampilkan proyek skill paspor saya dengan Ibu penguji Ibu Nabila. Nah, di sini saya memilih tampilan tentang sosial media. Mengapa saya memilih tampilan sosial media? Dikarenakan saya pernah mempelajari tentang sosial media ini. Halaman pertama yaitu halaman login, yang dimana di halaman login ini saya memakai stateless widget dikarenakan tampilan ini tidak akan bisa dirubah oleh pengguna atau user. Lalu di tampilan login ini saya memakai sketchpool. Kenapa dipilih? Agar memudahkan membuat struktur layout dengan body, app bar dan lain-lain. Di sini juga ada saya memakai kolom. Mengapa saya memakai kolom? Dikarenakan layout login ini disusun dari atas ke bawah. Lalu di sini saya memakai kontainer. Kenapa saya memilih kontainer? Dikarenakan untuk memberikan nuansa profesional dan menarik secara visual serta penanda nama aplikasi. Lalu di sini saya memakai text file. Kenapa dipilih? Karena ini untuk input teks. Lalu saya juga di sini menggunakan row. Kenapa? Karena row menyusun elemen horizontal dan bisa atur jarak dengan main axis alignment. Di sini juga di tombol ini saya menggunakan elevated button. Kenapa? Karena agar memberikan efek timbul dan menarik perhatian untuk aksi utama login. Lalu di sini juga saya menggunakan single child scroll view. Mengapa memakai itu? Dikarenakan untuk menghindari overload saat keyboard muncul atau di layarnya kecil gitu. Di sini juga saya menggunakan expanded. Kenapa? Karena agar kontennya menyesuaikan ruang. Nah, di sini kita coba login dan masuk ke halaman home. Nah, di sini adalah halaman home atau halaman beranda. Di sini saya juga memakai stateless widget dikarenakan saya ingin ya stateless widget aja gitu, karena biar gak diubah oleh si pengguna. Nah, di sini strukturnya hampir sama, saya memakai sketchpool, memakai add bar, strukturnya hampir sama dengan login. Namun di sini saya memakai list view horizontal dikarenakan untuk menampilkan story secara geser secara horizontal gitu. Juga memakai gesture detektor agar profil bisa ditekan dan menampilkan ke halaman story. Lalu di sini saya memakai cut agar si tampilan ini lebih menarik dan rapi gitu. Dan ini untuk profil saya menggunakan circle avatar. Lalu di sini di antara cut ini saya menggunakan padding atau sagebox untuk jarak antar elemen. Nah, lalu kita pindah ke halaman. Kita coba untuk mengklik story ini. Nah, di sini adalah halaman story-nya. Di halaman story ini saya memakai stack karena memungkinkan penempatan secara bebas, dan di sini saya menggunakan image asset agar untuk menampilkan gambar, lalu disimpan di PubSpec gambarnya ya. Lalu di sini saya menggunakan linear progress and indicator, yaitu untuk memberi kesan waktu berjalan. Lalu di sini posisinya kontrol penuh penempatan, kontrolnya agar penuh penempatannya gitu, jadi tidak ada yang kosong. Lalu di sini
saya menggunakan text file agar pesan langsung seperti di DM. Nah, ini bisa diklik. Lalu kita kembali ke halaman home. Nah, di sini kita sudah kembali ke halaman home, lalu kita masuk ke notifikasi. Nah, di notifikasi ini hampir sama home sama login. Nah, namun di sini ada section title. Kenapa sih? Nah, ini section title itu ini. Karena saya memilih ini agar memisahkan notifikasi berdasarkan waktunya. Jadi today, week atau yang lainnya. Lalu di sini saya juga menambahkan notification item. Mengapa? Karena untuk menampilkan satu notifikasi lengkap dengan avatar text icon. Nah, ini. Nah, lalu saya juga menggunakan range text. Mengapa? Agar nama penggunanya tebal. Jadi tampilnya tebal, bold gitu. Nah, dan icon-icon ini biasa hampir sama dengan yang lainnya memakai icon-icon. Lalu kita kembali ke halaman home. Nah, kita sudah kembali ke halaman home. Di sini saya ada navbar. Navbar ini dibangun dengan, kalau di Laravel ini adalah template ya. Dimana di sini saya menggunakan stateful widget, dikarenakan kita perlu menyimpan state halaman aktif, current index yang berubah saat navigasi ditekan. Nah, di sini seperti biasa ada stateful dan nggak ada bar sih. Di sini ada stateful seperti biasa. Nah, di sini saya menggunakan page dan current. Kenapa saya menggunakan current? Agar navigasi antar halaman dilakukan dengan mengganti nilai gitu. Lalu di navbar ini saya menggunakan floating action button atau FAB. FAB itu apa sih gitu? Kan FAB itu adalah tombol untuk membuat postingan baru. Nah, ini FAB yang diletakkan di bawah dan menavigasi ke halaman tambah ya. Nah, di sini. Nah, ini posisinya agar posisinya ini saya menggunakan center docs. Mengapa? Karena agar FBA ini muncul di tengah bawah dan menyatu dengan button F-bar. Nah, ini. Lalu di sini saya menggunakan button F-bar bersama row. Mengapa? Karena sebagai navigasi utama ke 4 halaman, yaitu home, search, chat, dan profile, dengan tombol icon button yang bisa berubah warna saat aktif. Lalu di navbar ini saya menggunakan circular, not change, rectangle, dan not margin. Mengapa? Karena untuk memberikan lekukan di button F-bar agar FAB terlihat menyatu dengan elegan. Nah, ini nih. Nah, ini. Lalu di sini juga menggunakan icon button dan size box. Nah, lalu kita pindah ke halaman search. Di sini sudah masuk ke halaman notifikasi. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman search. Di mana di halaman search ini hampir sama dengan home dan login. Namun di sini saya memakai list view builder. Mengapa? Karena untuk menampilkan daftar kategori ekspor secara horizontal dan vertikal. Lalu di sini juga saya menggunakan text button karena agar teks berubah berdasarkan indeks. Jadi halamannya berubah berdasarkan indeks. Nah, di sini divider, saya di sini menggunakan divider. Mengapa? Karena agar menambahkan pemisah visual antara tab dan konten dan menjaga tampilan agar tetap rapi.
Lalu di sini nih. Nah, di sini kenapa bisa digulir? Karena saya menggunakan expanded dan single child scroll view. Mengapa? Ya, karena agar kontennya bisa digulir gitu. Lalu saya di sini, nah di dua foto ini saya menggunakan raw, expanded, clip rich, dan image asset. Mengapa? Karena agar menampilkan dua gambar berdampingan dengan sudut melengkung dan tampilan lebih menarik. Dan juga saya menggunakan card ya untuk menampilkan yang lebih rapi. Ini menggunakan card. Dan saya juga menggunakan padding dan sagebox untuk jaraknya. Lalu kita ke halaman. Nah, kita masuk ke halaman untuk make a post ya. Di sini hampir sama dengan halaman-halaman sebelumnya, namun di sini juga saya menggunakan alik agar memposisikan tombol kembali di sisi kiri. Lalu saya menggunakan center agar menempatkan teks judul ini di tengah meskipun ada kontrol lain di kiri. Lalu juga sama menggunakan sleeve frame dan image untuk menampilkan sudut membulat menggunakan spread dan gambar lokal. Nah, ini gambar lokal ditampilkan dengan image asset. Lalu di sini juga saya menggunakan raw dan list generate agar menampilkan data filter secara horizontal agar pengguna bisa memilih filter secara exposure, contrast, dan lain-lainnya. Nah, ini. Lalu di sini saya memakai gestur detektor agar supaya setiap item filter bisa diklik. Nah, bisa diklik dan atau di tap dan merespon dengan mengubah selected filter. Lalu saya menggunakan slider agar komponen interaktif untuk mengatur nilai seperti exposure, contrast, dan lainnya agar nilainya disimpan di slider value dan diubah dengan set state. Nah, sama ini ada buttonnya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke halaman home. Ke halaman search. Kita masuk ke halaman chat ya. Nah, di halaman chat ini saya menggunakan stateful widget karena UI perlu perubahan secara dinamis saat user mengganti tampilan dari message ke call. Nah, ini. Nah, seperti biasa di sini strukturnya ada sketchbook, ada app bar. Nah, lalu di sini juga ada text file dalam raw karena untuk memungkinkan si user mencari pesan atau kontak di sini. Lalu di sini saya juga menggunakan list view builder agar menampilkan data story secara horizontal. Lalu di sini menggunakan gestur director juga dikarenakan untuk mendeteksi aksi sentuh pada tombol message atau calls. Lalu, kenapa? Karena agar si icon yang di sini saya memakai gestur itu karena agar si icon yang di sini ketika pindah ke calls, maka di sini juga ikonnya berbeda gitu. Lalu saya di sini menggunakan di tombol ini saya menggunakan container agar membentuk tombol seperti kapsul dengan dua bagian yang bisa diklik. Nah, lalu saya juga menggunakan list view dan dalam expanded. Nah, di sini saya juga menggunakan expanded agar kedua tombol tersebut menepati lebar yang sama secara responsif dalam satu baris. Nah, lalu saya menggunakan list view di sini. Nah, namun ini datanya cuma 3, jadi tidak bisa di scroll agar menampilkan daftar isi pesan atau tampilan. Lalu di sini juga saya menggunakan padding dan sagebox serta di sini saya menggunakan rich tag dalam call item. Nah, di sini saya menggunakan range tag agar memungkinkan untuk menampilkan teks dengan gaya. Nah, ini dengan gaya ya, maksudnya di sini
seperti merah, kuning itu gaya. Dan seperti yang lainnya sama. Nah, setelah itu kita masuk ke halaman profile. Lanjut ke halaman profile. Di mana di halaman profile ini seperti home dan lainnya. Di sini juga saya menggunakan single child scroll view supaya konten ini bisa di-scroll dan menggunakan kolom agar menyusun konten secara vertikal. Nah, di sini saya menggunakan stack dan position agar menumpuk dan memposisikan foto profil ini di atas header, jadi tidak di belakang header gitu. Lalu saya menggunakan container dan box decoration untuk menampilkan gambar header dengan stylish. Lalu saya di sini menampilkan teks ini menggunakan teks ya. Lalu saya menggunakan row dan tag chip agar menyusun teks secara horizontal dengan gaya chip. Lalu di sini saya menggunakan outline button dan icon button agar tombol untuk aksi edit dan pengaturan. Nah, ini. Lalu saya menggunakan stat item untuk menampilkan data statik. Lalu di sini saya menggunakan grid view account agar galeri foto dan video dalam format grid tree ini dalam grid tree kolom. Nah, sama di sini juga saya menggunakan stack. Nah, ini menggunakan stack atau video tumbai untuk menampilkan icon play di atas gambar. Lalu saya menggunakan list style untuk postingan dengan avatar, nama dan isi singkat. Nah, ini. Lalu saya menggunakan widget custom, tag chip, stat item agar membuat kode lebih rapi dan readable. Nah, tampilan saya hanya seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan selesai. Sekian demo project saya, semoga bermanfaat dan semoga mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang baik atau salah pengucapan. Saya Hoirinisa Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.